oleh orang-orang Yahudi. Bayangkan, orang Yahudi itu tahu bahwa Nabi terakhir akan turun di mana? Di Madinah. Coba Bang, di Madinah. Mereka dalam kitab Tauratnya di Yasrib. Makanya mereka berlomba-lomba, berbondong-bondong pindah ke Yasrib. Ya, informasi dari mana? Dari Taurat. Jadi mereka percaya di Taurat disebutkan Nabi kita Nabi Muhammad nanti akan ada Nabi terakhir yang akan hijrah ke Yasrib. Makanya orang Yahudi berkembang biak dagang di Yasrib. Nah, ketika Nabi SAW ya hijrah ke Yasrib, banyak orang Yahudi yang merasa ingin lihat kehadiran baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Cuman memang namanya sifatnya Yahudi, gitu kan. Yahudi itu kalau bukan dari bangsanya, maka dia bukan termasuk golongan dia. Termasuk Nabi Isa alaihi salam. Ya. Nabi Isa kan bukan diutus di kalangan Bani Israel, tapi diutus di kalangan Bani Nasrani, Nazaret. Ya, beda tipis walaupun di Yerusalem. Lahirnya di Yerusalem tapi buat bukan bangsa Israel. Ya, makanya Nabi Isa ya dibunuh. Ya, oleh siapa? Oleh mereka, orang-orang Yahudi. Ya, orang Yahudi. Ya, jangan bilang laknatullahnya, jangan laknatullah Israel, ya. Jangan. Kalau laknatullah Yahudi boleh dah. Ya. Kenapa? Karena Allah menceritakan tentang Yahudi itu keburukan di Quran. Ya. Walang tardo angkal Yahud, ya kan disebutin tuh. Orang Yahudi itu kan gak senang sama kalian umat Islam sebelum sampai kalian ikut milah mereka. Ya, siapa orang Yahudi itu? Yang mereka yang membunuh para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi jangan Israel. Kalau Israel itu nama daripada Nabi Yakub. Ya, jadi Nabi Yakub itu namanya Israel. Ya. Jadi kalau Bani Israel berarti keturunannya Nabi Yakub. Keturunan Nabi Yakub. Ya, jadi jangan kalau ngomong Israel laknatullah, jangan ya. Nabi Yakub itu kan bahasa Ibrani ya. Hadirin wal hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur, bergembira. Bersyukur di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ya. Ali Imran ayat berapa nih? Karena yang buka contekan dulu. Nih. Ya, kita bersyukur. Jadi kita dengan kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan apa? Ya, keimanan yang paling besar. Dengan lahirnya baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, di surat Ali Imran kalau nggak salah ya, Ali Imran 160-an ya, di situ disebutkan ya bahwa kita bersyukur ya dengan kedatangan, bersyukur dengan diutusnya Rasul Nabi kita Nabi Muhammad. Sejak itulah ya dunia berubah minad dzulumati ilan nur, dari kesesatan menjadi cahaya yang terang benderang ya. Jadi kita bersyukur, orang beriman kepada Allah bersyukur dengan diutusnya baginda Nabi kita Nabi Muhammad. Jadi kalau orang Wahabi nih, orang Wahabi hanya melihat bahwa Nabi Muhammad itu hanya ya utusan Allah, hanya sebagai utusan Allah ya. Mungkin kalau diganti nabinya Nabi Muhammad dengan yang lain nggak ada bedanya, karena dia hanya sebatas utusan, nggak boleh diagung-agungin, nggak boleh diapa-apain, nggak boleh la nufarriqu baina ahadim mirasuli, nggak boleh dibeda-bedain. Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim nggak boleh dibeda-bedain. Lah, ini bagaimana? Kita memang tidak membeda-bedakan para nabi dan rasul, mempercayai kepada para nabi dan rasul. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan rasul kita Nabi Muhammad al-Mustafa. Ya, al-Mustafa, yang terpilih.
Gila, coba bayangin. Itu kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadits qudsinya. Ya. Sayyidul Jainul Anbiya. Pemimpin para nabi. Jadi nabi kita itu pemimpinnya para nabi. Ya. Kita nggak bedain, tapi dengan sendirinya bahkan seluruh para nabi dan rasul ingin menjadi umatnya baginda nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau orang Wahabi nggak percaya tuh. Biasa aja. Makanya dia kalau ngomong nggak ada Sayyidina. Kata dia bid'ah. Gitu. Kita sedih nih kalau orang begini. Dia menganggap bahwa nabi itu ya nabi, rasul ya cuma rasul, penyuruh, penyampai. Ya, padahal nabi kita itu kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Coba ada gak di antara nabi dan rasul yang di-Isra Mi'rajkan selain nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Coba bayangin ya, jamaah sekalian. Jadi kita ini bersyukur menjadi umatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan mereka menyebutkan, oh, kalau Nabi Muhammad masih hidup marah nih. Ya, di ulang tahunin, kalau udah ulang tahun, di maulidin, dirayain, marah. Ya, itulah pemikiran-pemikiran mereka. Mereka nggak ada rasa cintanya. Bohong kalau mereka cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kuburan Nabi aja mau dibongkar. Ya mas kalian. Kuburan Nabi mau dibongkar. Kenapa? Karena mengganggu masjid. Mau dipindahin ke Baki. Coba bayangin. Begitu mereka tidak mencintai baginda Nabi kita Nabi Muhammad. Untung aja ada persatuan OKI. Apa tuh? Organisasi Islam. Konvensi Islam di Turki. Wah, langsung marah. Awas lu berani bongkar, perang. Gitu. Ya mas sekalian. Jadi inilah ya, kita kalau coba ke besok subuh langsung ngomel-ngomel kali. Kalau ke depan makamnya Nabi ya baca doa, mau nangis, wah haram, syirik, digituin kita. Ya Allah, ya Rabbana. Dianggap syirik kita nangis kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad. Syirik di mana? Ya mas sekalian. Ini kesesatannya Wahabi. Kesesatannya Wahabi. Ya. Ya, orang pada seneng sama Wahabi. Kenapa? Oh, sholatnya rajin. Tepat waktu di masjid. Ya. Tapi ngelihat orang cemberut. Ya. Nggak ketemu orang nggak salaman. Selesai assalamualaikum, salaman dicuekin kita. Kata dia bid'ah salaman ba'da sholat gitu. Padahal selepas sholat itu udah nggak ada hukumnya, betul apa nggak? Nggak ada hukumnya. Mau salaman kek, mau ngobrol kek, mau apapun, yang nggak boleh salaman ketika sholat. Allahu Akbar, lagi baca Al-Fatihah salaman gitu, baru nggak boleh. Gitu. Berarti kalau imam lagi assalamualaikum dia nggak jawab dong, waalaikumsalam gitu. Hadirin ya. Jadi itulah ya orang-orang banyak ya. Jadi mirip kayak ingkar sunnah. Ya, sama kayak ingkar sunnah. Ada tuh kan jamaah yang ingkar sunnah. Ya, ada. Dia pakainya pokoknya Al-Qur'an aja. Nggak percaya adanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita jangan sampai seperti itu jamaah. Makanya kita perlu majelis zikir, majelis sholawat itu penting. Kenapa? Siapa yang ngomandoin sholawat? Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala. Itu Quran bukan? Quran. Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa itu sholawat? Allah meninggikan Nabi kita Nabi Muhammad. Wa rafa'na laka dzikra. Ya Allah tinggikan nama Nabi kita Nabi Muhammad
Nabi Muhammad. Di tengah para malaikat, Allah agungkan Nabi kita Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dalam kitabnya Wahabi itu malah